Kita harus punya keyakinan dalam setiap hal yang kita lakukan. Hari ini, saudara Seber sedang berbicara mengenai kebenaran dan Injil di masa depan. Yaitu, apakah saudara-saudari ingat peristiwa yang ada di dalam kitab Kejadian? Sebenarnya, peristiwa itu sangat berkaitan dengan saudara-saudari di zaman kita. Pada masa itu di Mesir, Tuhan melalui perantaranya, yaitu Yusuf yang membuat mimpi untuk Firaun. Ia menafsirkan mimpi untuk Firaun. Dalam mimpi tersebut, ditafsirkan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun panen berlimpah. Kemudian, diikuti dengan 7 tahun kelaparan. Setelah itu, ketika Yusuf memahami makna mimpi itu, ia menyarankan kepada Firaun untuk menyimpan hasil panen 7 tahun itu di seluruh kota di Mesir, di setiap gudang, agar ketika kelaparan 7 tahun datang nanti, dan saat kelaparan 7 tahun itu tiba, Mesir akan hampir musnah. Oleh karena itu, Firaun menganggap Yusuf sangat bijaksana dan mengangkatnya sebagai Perdana Menteri untuk mengelola penyimpanan, yaitu untuk menyimpan hasil panen 7 tahun yang melimpah itu. Jadi, peristiwa ini menceritakan sesuatu. Saat panen 7 tahun terjadi, mereka menyimpan hasil panen itu di dalam gudang. Di masa-masa kelimpahan tersebut, mereka tidak menggunakan hasil gandum itu, melainkan disimpan terus-menerus di gudang. Kenapa tidak digunakan? Karena itu adalah masa panen berlimpah. Tahun-tahun tersebut adalah masa kemakmuran. Jadi, tidak perlu menggunakan hasil simpanan itu. Selain itu, orang tidak akan tahu bahwa kelaparan akan datang nanti. Demikian pula, hari ini kebenaran yang kita sampaikan juga sama. Saudara-saudari yang terlibat dalam menyebarkan kebenaran ke luar negeri telah menyadarinya. Tidak ada yang menonton. Bahkan, kami memiliki seorang saudara yang bertanggung jawab atas satu akun, yang sudah mengunggah lebih dari 1000 video. Tetapi tidak ada yang menontonnya. Sangat sedikit yang menonton. Jadi, apakah saudara itu harus setiap hari mengunggah konten yang menjadi tanggung jawabnya? Haruskah ia terus melakukannya? Dia bersedia melakukannya. Karena sudah ada lebih dari 1000 video. Dia mengunggah 6 video setiap hari. Mengunggahnya di situs tersebut. Sepertinya ada 12 atau semacamnya. Atau mungkin 10, saya lupa. Tapi ia mengunggah setiap hari. Baru kemudian kami menyadarinya. Wow, sekarang kami memiliki 10 akun eksternal, di mana masing-masing akun dikelola oleh saudara-saudari yang sesuai. Lalu, kenapa sekarang tidak ada yang menonton? Barangkali saat ini belum waktunya. Tuhan belum menghendaki kita menyimpan gandum kebenaran di dunia luar. Disimpan di aplikasi YouTube asing. Kemudian, kapan kita akan membuka simpanan itu untuk menyuplai orang dengan kebenaran sejati? Sampai Tuhan memutuskan, seperti yang telah disampaikan, bahwa akan ada masa kelaparan yang parah. Yaitu, saat ini Tuhan belum mengizinkan orang melihat konten saudara Seber. Salah satunya demi alasan keamanan. Untuk melindungi putranya. Dan yang kedua adalah, waktunya belum tiba. Waktunya belum tiba. Sampai dunia mulai kacau. Namun ketika kekacauan mulai terjadi, barulah kita setiap hari mulai menjelaskan dan menyebarkan kebenaran itu. Pada saat itu, mungkin akan sedikit sulit. Misalnya, 10 tahun kemudian, seperti hari ini. Kemudian, di Guangzhou akan terjadi perang yang sangat hebat. Saudara Kibo setiap hari meningkat 20, kan? Sehingga melalui video, ia bisa menyampaikan pesannya kepada saudara-saudari. Pesawat, bus, dan moda transportasi lainnya pun datang dengan riuh. Apakah sebaiknya kita menyampaikannya di sini? Mungkin semuanya agak berbahaya. Namun, tentu Tuhan akan melindungi kita. Jadi, mengunggah ke internet luar sepertinya agak sulit. Apakah jaringan antara Tiongkok dan luar negeri sudah terputus? Atau berbagai situs asing sudah tidak bisa diakses? Sehingga kita tidak dapat mengunggah? Apakah akan terjadi seperti ini? Yakni, pada masa damai yang terbatas, kita menyimpan gandum kebenaran ke luar negeri. Kemudian, tadi malam saudara Seber melihat bahwa beberapa saudara yang bertanggung jawab atas akun asing, ternyata ada yang melakukannya dengan sangat baik. Rilis tepat waktu ya. Ada saudara yang punya lebih dari 1000 video. Ternyata saudara-saudari yang rilis tepat waktu. Mereka semua rilis tepat waktu. Tapi ternyata, sepertinya tidak banyak yang menonton. Lalu wajah Bapak tersentuh dan berkata, jangan khawatir, waktu belum tiba. Bapak Surgawi sekarang membiarkan kita berbicara. Kebenaran disampaikan dengan gencar seperti orang gila. Kita simpan dulu. Nanti ketika saudara-saudari melihat saat Yusuf membuka gudang dan menyediakan makanan untuk Mesir. Bukankah itu membuat seluruh Firaun, seluruh Mesir menjadi negara yang makmur dan kuat? Di masa kelaparan itu, bukankah Mesir berhasil mengumpulkan seluruh harta dan bahkan membeli semua tanah Mesir? Bahkan orang Mesir pun menjadi budak Firaun. Itulah saat, pada masa kelaparan itu, yang membuat Firaun menjadi makmur. Menjadi raja yang benar-benar berkuasa. Juga membuat Perdana Menteri saat itu.
Yaitu Yusuf waktu itu menjadi Perdana Menteri yang hebat. Amin.